Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah hai kalian bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan Injil Lukas menampilkan versi sabda bahagia yang berbeda dari Injil Matius. Yesus bersabda, "Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang sekarang menangis, berbahagialah kamu jika kamu dibenci karena Anak Manusia." Sebuah pesan yang terdengar paradoks, bahkan bertentangan dengan logika dunia. Di mata dunia, kebahagiaan berarti kelimpahan, kenyamanan, hiburan, dan pengakuan. Dunia berkata, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Namun Yesus menyajikan kebalikannya. Justru dalam kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dan penganiayaan, kita menemukan kebahagiaan sejati, karena disitulah kita membuka ruang untuk Allah. Inilah paradoks yang diberkati. Mengapa? Karena hanya ketika kita melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi, kita dapat sepenuhnya mengandalkan kasih karunia Allah. Dalam kelaparan akan kebenaran, dalam tangisan karena dosa dan penderitaan dunia, hati kita dibentuk untuk menerima kerajaan surga. Setiap sabda bahagia disertai dengan janji surgawi. Bagimu telah tersedia kerajaan Allah. Kamu akan dipuaskan, kamu akan tertawa, upahmu besar di surga. Saudara-saudari, Yesus tidak menjanjikan pembalasan instan atau hadiah duniawi. Ia menawarkan ganjaran yang kekal, yang melebihi segala yang bisa dijanjikan dunia. Kita diingatkan pada nyanyian Maria. Ia meninggikan yang rendah hati. Ia mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan. Maka kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk hidup berbeda. Bukan dengan mengejar kemuliaan duniawi, tetapi menaruh harta di surga. Sabda bahagia bukan hanya visi agung, melainkan peta jalan menuju kekudusan sehari-hari. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate menulis, "Jangan takut menjadi kudus. Kekudusan tidak mengambil energi, vitalitas, atau sukacita kita. Justru sebaliknya, itulah jati diri terdalam kita. Menjadi miskin hati, lapar akan Allah, menangis bersama yang menderita, dan tetap setia meskipun ditolak adalah cara kita bertumbuh dalam kekudusan. Itu semua menuntut kita untuk menaruh Yesus di pusat hidup kita dan bergantung penuh pada penyelenggaraannya. Yesus juga memberi peringatan yang tajam. Celakalah kamu yang kaya, yang kenyang, yang tertawa, yang dipuji orang. Bukan karena kekayaan, makanan, atau tawa itu jahat, tetapi karena semua itu bisa membuat kita lupa pada Allah. Ketika hidup nyaman, kita bisa merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tanda bahagia sejati adalah bila hidup kita diubah oleh relasi yang dalam dengan Kristus. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai kerajaan Allah, kita tidak hanya diberkati kelak di surga, tetapi juga menemukan sukacita sejati yang tak tergoyahkan,
bahkan di tengah penderitaan dunia ini. Saudara-saudari, marilah kita mohon rahmat untuk memiliki hati yang terbuka menerima sabda bahagia, bukan sebagai teori, tetapi sebagai gaya hidup Kristiani. Bahagia bukan berarti tidak punya masalah, tetapi punya pengharapan dan damai dalam Kristus. Seperti tertulis dalam kitab Yeremia bab 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda